Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, di balik jeruji Nusa Kambangan ada pengakuan yang lahir bukan dari kebenaran, melainkan tekanan dan ancaman. Saat mantan adik ipar Irish Bella bersaksi di persidangan dan membuka percakapan rahasia yang disembunyikan bertahun-tahun, satu pertanyaan tak terelakkan muncul, siapa sebenarnya yang sedang mati-matian menutup kebenaran ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku tidak pernah membayangkan, suatu hari aku akan duduk di bangku kayu yang dingin ini, menjadi saksi hidup runtuhnya nama besar kakakku di hadapan hukum dan manusia. Ruang sidang terasa asing, padahal aku sudah berkali-kali menginjak lantainya. Setiap sudutnya seperti menyimpan gema tuduhan yang tak pernah benar-benar diuji dengan hati nurani. Disinilah aku, Aditya, adik kandung Ammar Zoni, duduk sebagai pengelana diri, mencari kebenaran di antara kebisingan vonis yang terlalu cepat dijatuhkan. Sejak pagi, udara terasa berat. Bukan karena pendingin ruangan yang mati atau ruang sidang yang penuh sesak, melainkan karena keyakinan orang-orang yang sudah bulat. Tatapan mereka bukan lagi tatapan penasaran, melainkan tatapan hakim tanpa palu. Bagi mereka, perkara ini selesai. Ammar bersalah. Titik. Tak ada koma. Tak ada tanda tanya. Aku menunduk sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan dada yang sesak. Setiap detik berlalu seperti menorehkan luka baru. Di hadapanku, Ammar duduk dengan wajah yang nyaris tak ku kenali. Tubuhnya lebih kurus, sorot matanya redup, dan bahunya sedikit membungkuk, seolah beban yang ia pikul terlalu berat untuk satu tubuh manusia. Ia tidak menoleh ke arahku. Bukan karena tak ingin, melainkan karena mungkin ia takut jika satu tatapan saja bisa menyeretku ke dalam pusaran yang sama. Hari ini, sidang berjalan seperti biasa. Terlalu biasa untuk sebuah perkara yang merenggut kehormatan, kebebasan, dan masa depan seseorang. Jaksa membacakan ulang berkas, pengacara menyela seperlunya, hakim mengangguk tanpa ekspresi. Semua berlangsung mekanis. Seolah kebenaran hanya formalitas yang harus dilewati sebelum vonis diketuk. Aku menggenggam jemariku sendiri, menahan gemetar. Di dalam diriku, ada pertarungan yang tak terlihat. Antara ketakutan dan tekad, antara diam demi keselamatan atau bicara demi keadilan. Aku tahu, sejak hari ini, hidupku tak akan sama. Tapi aku juga tahu, jika aku memilih diam, maka aku akan kehilangan diriku sendiri. Orang-orang mungkin melihatku hanya sebagai adik dari seorang terdakwa. Tapi mereka tak tahu perjalanan panjang yang membawaku ke titik ini. Mereka tak tahu bagaimana aku menelusuri serpihan kebenaran yang tercecer, bagaimana aku menyusun kepingan-kepingan aneh yang tak pernah cocok dengan cerita resmi. Mereka tak tahu malam-malam tanpa tidur, saat aku memutar ulang setiap kata Ammar, setiap jeda napasnya, setiap kalimat yang terdengar terlalu berhati-hati. Ammar bukan orang sempurna. Aku tak pernah menyangkal itu. Ia punya masa lalu, punya kesalahan, punya sisi gelap seperti manusia lainnya. Tapi satu hal yang selalu kupegang sejak kami kecil, Ammar bukan pembohong. Ia mungkin keras kepala, mungkin impulsif, tapi ia tak pernah sanggup hidup dengan kebohongan yang bukan miliknya. Aku masih ingat jelas hari ketika kasus ini mencuat ke publik. Teleponku tak berhenti berdering. Pesan masuk bertubi-tubi. Ada yang bertanya dengan nada khawatir, ada yang sekadar ingin tahu, dan tak sedikit yang langsung menghakimi. Media bergerak lebih cepat dari kebenaran. Judul-judul berita lahir dengan kata-kata tajam, seakan mereka hadir langsung di tempat kejadian. Ammar menjadi nama yang empuk untuk digiring ke tiang hukuman. Di rumah, ibu hanya diam. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ayah mencoba tegar, tapi aku tahu, di balik bahunya yang tegap, ada ketakutan yang tak pernah ia ucapkan. Aku, sebagai anak bungsu, tiba-tiba harus belajar menjadi dewasa dalam waktu singkat. Menjadi penyangga di saat semua hampir runtuh. Ruang sidang kembali bergemuruh saat hakim mempersilakan jaksa melanjutkan. Aku mengangkat kepala. Mataku tertumbuk pada lambang negara yang tergantung di dinding.
Garuda itu terlihat gagah, tapi entah mengapa hari ini ia terasa jauh. Aku bertanya dalam hati, di mana keadilan bersembunyi ketika suara yang paling lantang bukanlah suara kebenaran. Aku melirik Ammar sekali lagi. Kali ini, ia menoleh. Mata kami bertemu hanya sesaat, namun cukup untuk mengirimkan ribuan makna. Ada permohonan maaf di sana. Ada ketakutan. Dan yang paling menyakitkan, ada kepasrahan. Seolah ia sudah siap menerima apapun yang akan diputuskan, meski hatinya tahu ia tak sepenuhnya bersalah. Saat itulah aku sadar, aku tak bisa lagi menjadi penonton. Aku bukan lagi sekadar adik yang datang memberi dukungan moral. Aku adalah bagian dari cerita ini. Entah sebagai saksi, pembongkar, atau korban berikutnya. Pengelana diriku telah sampai di persimpangan jalan. Sidang hari itu ditutup tanpa kejutan. Palu diketuk, jadwal dilanjutkan. Orang-orang beranjak pergi dengan wajah puas, seolah telah menyaksikan drama yang sesuai ekspektasi. Aku tetap duduk beberapa detik lebih lama, membiarkan ruang sidang hampir kosong. Di keheningan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika kebenaran harus diperjuangkan dengan risiko apapun, maka aku akan maju. Jika suara ini harus bergetar, biarlah. Jika langkah ini berbahaya, aku siap. Karena aku bukan hanya adik Ammar Zoni. Aku adalah saksi dari sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Aku selalu percaya, ikatan darah bukan sekadar hubungan lahiriah. Ia adalah benang tak kasat mata yang tetap menarik kita kembali, sejang apapun kaki melangkah. Keyakinan itulah yang terus menuntunku, bahkan ketika nama Ammar Zoni mulai terdengar asing di telingaku sendiri. Asing karena ia lebih sering disebut sebagai terdakwa, bukan lagi sebagai kakakku. Aku mengenal Ammar jauh sebelum dunia mengenalnya. Jauh sebelum sorotan kamera, sebelum tepuk tangan, sebelum tuduhan. Ia adalah sosok yang pertama kali mengajarkanku berdiri, meski akhirnya aku terjatuh dan menangis. Ia pula yang diam-diam menanggung kesalahan ketika aku memecahkan kaca jendela rumah. Ammar selalu seperti itu, melindungi, bahkan ketika ia sendiri terluka. Kami tumbuh dalam rumah yang sederhana, dengan aturan tak tertulis tentang saling menjaga. Ayah sering berkata bahwa keluarga adalah benteng terakhir ketika dunia mulai menyerang. Kalimat itu dulu terdengar klise. Kini, kalimat itu menjadi satu-satunya pegangan yang membuatku tetap waras. Ketika Ammar pertama kali dipindahkan ke Nusa Kambangan, aku mencoba terlihat kuat di hadapannya. Aku tersenyum, bercanda, berbicara tentang hal-hal ringan. Tapi dari balik senyum itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang diciptakan oleh ketakutan. Ia bicara pelan. Terlalu pelan. Setiap kalimatnya terukur, seolah ada telinga lain yang ikut mendengarkan. Bahkan ketika kami membahas ibu, suaranya merendah, matanya sesekali melirik ke sudut ruangan. Aku bertanya dalam hati, apa yang membuat seorang Ammar, yang dulu tak pernah takut bicara, menjadi seperti ini? Pertemuan demi pertemuan berlalu dengan rasa janggal yang sama. Ammar tak pernah mengeluh secara langsung. Ia hanya berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, kebohongan itu bukan untuk menipuku, melainkan untuk melindungiku. Setiap kali aku menanyakan kondisi sebenarnya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Sampai suatu hari, ia menatapku lebih lama dari biasanya. "Dit," katanya lirih. "Kalau nanti aku bicara aneh, kamu harus paham." Aku mengernyit. "Aneh bagaimana?" Ia tersenyum, tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. "Pokoknya, jangan percaya semua yang kamu dengar tentang aku." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang ia kira. Sejak saat itu, kegelisahan mulai menggerogoti pikiranku. Aku mulai mengingat-ingat setiap berita, setiap pernyataan resmi, setiap pengakuan yang ditampilkan ke publik. Ada sesuatu yang tidak selaras. Ceritanya rapi, terlalu rapi, seperti skenario yang telah dipoles berkali-kali. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Jam kunjungan yang tiba-tiba dipersingkat. Pertanyaan tertentu yang membuat Ammar terdiam. Bahkan cara beberapa penjaga memandangku, tajam, penuh ukur. Mereka bukan sekadar mengawasi, mereka menilai. Seolah aku adalah ancaman potensial. Di rumah, suasana semakin sunyi.
Ibu sering duduk lama di ruang tamu, memandangi pintu yang tak kunjung terbuka. Ayah lebih banyak diam, membaca ulang dokumen-dokumen hukum dengan kacamata yang sering ia lepas karena matanya berkaca-kaca. Kami semua menunggu, tapi tak tahu apa yang sebenarnya kami tunggu. Suatu malam, Ammar menghubungiku. Bukan lewat sambungan biasa. Pesannya singkat, terpotong, dan penuh jeda. Kalimatnya terasa kaku, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Kalau aku salah, itu karena aku terpaksa. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kata terpaksa menggema di kepalaku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tak ada balasan setelah itu. Sejak malam itu, aku tak lagi melihat kasus ini sebagai perkara hukum biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih terencana. Aku mulai menggali. Bukan dengan cara nekat, melainkan dengan kesabaran. Aku mencatat waktu, menyimpan pesan, mengingat nada bicara. Setiap potongan kecil kusimpan dalam benakku, seperti serpihan kaca yang suatu hari bisa membentuk cermin kebenaran. Ikatan darah membuatku peka. Aku tahu kapan kakakku berbohong dan kapan ia sedang dipaksa untuk melakukannya. Ada perbedaan tipis di antara keduanya, dan hanya orang yang tumbuh bersamanya yang bisa merasakannya. Di tengah semua itu, rasa takut bukan tidak ada. Aku takut jika kecurigaanku benar. Aku takut jika kebenaran ini terlalu besar untuk kami tanggung. Tapi ada satu hal yang lebih kutakuti, hidup dengan penyesalan karena memilih diam. Aku sadar, cepat atau lambat, aku harus melangkah lebih jauh. Tidak cukup hanya menjadi adik yang setia. Aku harus menjadi orang yang berani menghubungkan semua titik yang sengaja dipisahkan. Dan pada saat itu, tanpa aku sadari, langkahku sudah mulai memasuki wilayah berbahaya. Wilayah di mana ikatan darah tak hanya diuji oleh kesetiaan, tetapi juga oleh keberanian untuk melawan sistem yang tak mengenal kata keluarga. Bab ini adalah awal dari kesadaranku, bahwa Ammar bukan hanya terjebak oleh kasus, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih kejam. Dan sebagai adiknya, aku tidak punya pilihan selain mengikutinya, kemanapun kebenaran itu akan membawaku. Ada jenis ketakutan yang tidak berteriak. Ia tidak datang dengan suara keras atau ancaman terbuka. Ia hadir pelan, menyelinap di sela-sela kalimat, bersembunyi di jeda napas, dan hidup di mata yang tak lagi berani menatap lurus. Ketakutan itulah yang mulai kutangkap dari Ammar, jauh sebelum ia berani mengucapkan apapun secara gamblang. Sejak pesan singkat itu, tentang keterpaksaan, hidupku berubah menjadi rangkaian kewaspadaan. Aku mulai membaca ulang setiap percakapan kami, baik yang tertulis maupun yang terucap. Aku menyadari sesuatu yang sebelumnya luput, Ammar selalu berbicara dengan pola tertentu. Kalimatnya pendek. Tidak pernah ada penjelasan panjang. Dan yang paling aneh, ia sering mengulang frasa yang sama, seolah itu adalah jawaban aman yang telah disiapkan. Ketika aku menemuinya kembali di Nusa Kambangan, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena dinding beton atau jeruji besi, melainkan karena jarak tak kasat mata yang kini berdiri di antara kami. Ammar duduk di depanku, tangannya terlipat rapi di atas meja. Sikapnya terlalu tertib untuk seseorang yang sedang bertemu adiknya. "Bagaimana kabar di rumah?" tanyanya. "Baik," jawabku singkat, sengaja mengikuti ritmenya. "Ibu sering tanya kamu." Ia mengangguk, lalu diam. Matanya tidak fokus ke wajahku. Tatapannya melayang ke arah belakang, ke sudut ruangan yang kosong, namun terasa penuh. Aku mengikuti arah pandangnya dan melihat seorang penjaga berdiri tak jauh dari kami. Penjaga itu tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri. Tapi dari caranya mengawasi, aku tahu, ia mendengar. "Aku baik-baik saja," kata Ammar tiba-tiba. Terlalu tiba-tiba. Semua sesuai prosedur. Kalimat itu terdengar asing keluar dari mulutnya. Ammar tidak pernah bicara tentang prosedur dalam hidupnya. Ia adalah orang yang hidup dengan perasaan, bukan aturan kaku. Aku menelan ludah. Ada dorongan besar dalam diriku untuk bertanya lebih jauh, tapi instingku menahan. Aku memilih cara lain. Aku bicara tentang masa kecil. Tentang hari-hari ketika kami berlarian di halaman rumah, tentang ayah yang marah karena sepeda kami rusak, tentang ibu yang selalu memihak Ammar. Aku melihat bahunya sedikit mengendur. Untuk sesaat, ia kembali menjadi kakakku.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. "Adit," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Dengar baik-baik. Kalau nanti kamu dengar aku bilang sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, kamu harus ingat ini." Ia berhenti. Napasnya tertahan. "Aku tidak pernah memilih ini." Aku ingin bertanya, memilih apa? Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, penjaga itu bergerak mendekat. Langkahnya berat, sengaja dibuat terdengar. Ammar langsung terdiam. Wajahnya kembali kaku. Pembicaraan pun berakhir tanpa penutup. Di perjalanan pulang, kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tak punya jawaban. Aku mulai menyadari, ada bahasa lain yang digunakan Ammar. Bahasa diam. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang yang benar-benar mengenalnya. Setiap jeda, setiap pengalihan topik, setiap kalimat normatif, semuanya adalah tanda. Malam itu, aku menerima pesan lagi. Pesan suara. Durasi singkat. Suaranya terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih cepat, seperti orang yang sedang dikejar waktu. Kalau ada yang tanya, aku bilang aku mengaku dengan sadar. Pesan itu terputus. Tidak ada salam. Tidak ada penutup. Aku memutar ulang berkali-kali, memperhatikan intonasinya. Ada tekanan di sana. Bukan tekanan emosional biasa, melainkan tekanan yang lahir dari rasa takut yang nyata. Aku mulai mencatat. Waktu pesan dikirim. Nada suara. Kata-kata yang dipilih. Aku membandingkannya dengan rekaman suara lama Ammar yang masih kusimpan. Perbedaannya jelas. Orang yang sama, tapi jiwa yang berbeda. Yang satu bebas, yang lain terkurung. Hari demi hari, bisikan-bisikan itu semakin sering datang. Tidak selalu berupa pesan. Kadang hanya perubahan sikap. Kadang jeda yang terlalu panjang sebelum menjawab. Kadang tatapan yang seolah memohon agar aku mengerti tanpa ia harus bicara. Aku juga mulai merasakan hal lain, tekanan terhadap diriku sendiri. Ada nomor tak dikenal yang menghubungiku lalu memutus sambungan. Ada orang asing yang bertanya tentang kegiatanku dengan alasan basa-basi yang tak masuk akal. Bahkan suatu kali, seorang pria menungguku di parkiran dan hanya berkata, "Lebih baik urus keluargamu saja." Ancaman itu tidak eksplisit. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Mereka tidak perlu berteriak. Mereka yakin aku paham. Di rumah, aku tidak menceritakan semua ini. Aku tidak ingin ibu dan ayah ikut terbebani. Aku menyimpan semuanya sendiri, menumpuknya di dada, berharap suatu saat bisa kutuangkan di tempat yang tepat. Tapi setiap malam, sebelum tidur, aku selalu bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku sanggup menahan ini? Aku sadar, Ammar sedang berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Jika aku yang di luar saja sudah merasakan tekanan seperti ini, bagaimana dengan dia yang hidup di dalam sistem itu setiap hari? Pikiran itu membuatku sulit bernapas. Aku kembali menemuinya, kali ini dengan strategi yang lebih hati-hati. Aku tidak bertanya. Aku hanya mendengarkan. Dan di antara kalimat-kalimat datarnya, aku menemukan celah. Ada hal-hal yang lebih besar dari kita, katanya suatu hari. Kadang, untuk bertahan, orang harus mengorbankan kebenaran. Kalimat itu seperti pengakuan tanpa kata mengaku. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Saat aku meninggalkan ruang kunjungan, aku menoleh sekali lagi. Ammar menatapku. Kali ini tanpa penjaga di belakangnya. Tatapan itu singkat, tapi penuh. Ada harapan di sana. Harapan bahwa aku akan melakukan sesuatu. Di titik itu, aku tidak lagi ragu. Bisikan-bisikan ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Peringatan. Dan mungkin, permintaan tolong terakhir dari seorang kakak yang suaranya telah dibungkam. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu seberapa besar risikonya. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti, diam bukan lagi pilihan. Karena ketika kebenaran hanya bisa disampaikan lewat bisikan, tugas orang di luar jeruji adalah mengubah bisikan itu menjadi suara yang tak bisa lagi diabaikan. Aku selalu percaya, tidak ada manusia yang tiba-tiba berubah tanpa sebab. Setiap perubahan besar pasti lahir dari tekanan yang sama besarnya. Dan pada titik ini, aku akhirnya memahami, perubahan Ammar bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ketakutan yang dipelihara dengan sengaja.
Pengakuan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, seperti luka yang dibuka sedikit demi sedikit agar tidak langsung berdarah deras. Ammar tidak pernah duduk di hadapanku dan berkata, "Aku dipaksa." Tidak pernah sejelas itu. Tapi setiap potongan cerita yang ia sisipkan di antara kalimat aman, semakin lama semakin membentuk satu gambaran yang utuh dan mengerikan. Hari itu, kunjunganku terasa berbeda. Tidak ada basa-basi tentang rumah. Tidak ada cerita ringan untuk mengalihkan perhatian. Ammar langsung duduk, menatap meja, dan menghela napas panjang. Napas yang terdengar terlalu berat untuk sekadar kelelahan. "Mereka ingin semuanya cepat selesai," katanya tiba-tiba. Aku menegakkan punggung. "Siapa?" Ia mengangkat bahu, seolah pertanyaanku tidak perlu dijawab. "Orang-orang yang punya kuasa di sini." Aku menunggu. Kali ini aku tidak memotong. Aku membiarkan keheningan bekerja, karena aku tahu, Ammar sedang mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Mereka bilang, kalau aku bekerja sama, hidupku akan lebih mudah," lanjutnya. "Tidak dipindah-pindah. Tidak diisolasi. Tidak dibuat menderita." Kata terakhir itu hampir tak terdengar. Tangannya gemetar saat meremas ujung bajunya sendiri. Aku menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Aku takut satu reaksi berlebihan dariku bisa membuatnya menutup diri kembali. "Bekerja sama bagaimana?" tanyaku pelan. Ia terdiam cukup lama. Matanya menyapu ruangan, memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Lalu ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Mengakui barang itu," katanya. "Mengatakan itu milikku." Dada terasa dihantam sesuatu yang berat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap rasional. "Tapi, itu bukan milikmu." Ammar mengangguk cepat. "Aku tahu. Kamu tahu. Tapi mereka tidak peduli." Ia lalu mulai bercerita, dengan suara yang semakin rendah. Tentang panggilan-panggilan malam hari. Tentang dibangunkan tiba-tiba. Tentang kalimat-kalimat yang diulang terus-menerus sampai terdengar seperti kebenaran. "Kamu tahu apa yang paling menakutkan, Dit?" katanya, nyaris berbisik. "Bukan ancaman ke aku." Aku menatapnya tajam. "Lalu apa?" "Mereka sebut nama kalian." Dunia seolah berhenti bergerak. "Maksudmu, keluarga?" Ia tidak menjawab, tapi raut wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Rahangnya mengeras, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat Ammar benar-benar rapuh. "Mereka tahu jadwalmu," lanjutnya. "Tahu ibu kemana. Tahu ayah sering kemana. Mereka bilang, kecelakaan bisa terjadi di mana saja." Kata-kata itu membuat tanganku mengepal tanpa sadar. Aku ingin berdiri, ingin berteriak. Tapi aku tahu, kemarahan di tempat ini hanya akan memperburuk keadaan. "Mereka kasih aku pilihan," katanya lagi. "Mengaku, atau melihat orang-orang yang aku cintai ikut menanggung akibatnya." Aku menunduk. Tenggorokanku terasa kering. Dalam kepalaku, satu pertanyaan terus berputar. Bagaimana mungkin sistem yang seharusnya menjaga justru berubah menjadi alat teror? "Mereka suruh aku tanda tangan," katanya. "Surat pengakuan. Sudah disiapkan." "Apa yang terjadi kalau kamu menolak?" tanyaku, meski aku sudah bisa menebaknya. Ammar tersenyum pahit. "Aku pernah menolak. 2 hari aku tidak dipanggil keluar sel. Tidak ada kabar. Tidak ada kunjungan. Aku dibuat merasa hilang." Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan. "Setelah itu, mereka datang lagi. Lebih tenang. Lebih sopan. Tapi ancamannya lebih jelas." Aku mulai memahami mengapa pengakuan Ammar terdengar begitu datar di persidangan. Itu bukan suara orang yang mengakui kesalahan, melainkan suara orang yang menyerah demi menyelamatkan yang lain. "Waktu aku tanda tangan," lanjutnya, "mereka bilang ini demi kebaikan semua pihak. Katanya, kasus ini harus cepat ditutup." Aku menggeleng pelan. "Dan kamu percaya?" "Aku tidak punya kemewahan untuk tidak percaya," jawabnya lirih. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan apapun. Aku melihat ke arah tangannya. Jari-jarinya masih bergetar, seolah ingatan itu belum sepenuhnya pergi. Sejak hari itu, semua potongan mulai menyatu.
Setiap pengakuan di berkas perkara, setiap pernyataan resmi, semuanya terasa seperti bayangan dari sesuatu yang dipaksakan. Kebenaran bukan dicari, melainkan disesuaikan. Aku pulang dengan kepala penuh dan dada sesak. Di rumah, ibu menyambutku dengan senyum tipis. Senyum yang dibuat-buat, seperti orang yang tidak ingin terlihat runtuh. Aku hampir menceritakan semuanya, tapi kata-kata itu tertahan di bibirku. Aku tidak sanggup menambah beban di pundaknya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Ammar yang duduk sendirian di sel, menghadapi tekanan demi tekanan, terus menghantuiku. Aku menyadari satu hal yang mengerikan, pengakuan itu bukan akhir dari penderitaannya. Itu baru awal. Karena setelah seseorang dipaksa mengaku, sistem akan terus memastikan ia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Dan siapapun yang mencoba membuka kebenaran, akan dianggap ancaman. Aku menatap langit-langit kamar, merasakan amarah dan takut bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami medan yang sedang kuhadapi. Ini bukan lagi soal membela Ammar di pengadilan. Ini adalah tentang melawan tekanan yang rapi, terstruktur, dan berlapis. Dan di titik itu, aku bersumpah pada diriku sendiri, pengakuan yang dipaksakan ini tidak boleh menjadi catatan terakhir dalam hidup kakakku. Jika mereka menggunakan ketakutan untuk membungkamnya, maka aku akan menggunakan keberanian, sekecil apapun yang kupunya, untuk membuka semuanya. Ada fase dalam hidup ketika ketakutan tidak lagi datang sebagai rasa ingin lari, melainkan sebagai dorongan untuk bersiap. Setelah pengakuan Ammar terbuka padaku, meski dengan cara yang terpotong dan berlapis sandi, aku memasuki fase itu. Fase ketika aku sadar, kebenaran tidak cukup hanya diyakini. Ia harus dibuktikan. Dan untuk membuktikannya, aku harus bersedia hidup berdampingan dengan rasa takut setiap hari. Aku tidak langsung bertindak. Aku belajar menahan diri. Setiap langkah harus terukur, karena satu kesalahan kecil bisa menghapus semuanya. Aku sadar, orang-orang yang menekan Ammar bukan pemain amatir. Mereka terbiasa mengendalikan situasi, menutup celah, dan menghilangkan jejak. Jika aku bergerak terlalu cepat, aku hanya akan menjadi korban berikutnya. Aku mulai dari hal paling sederhana, menyusun ulang ingatanku. Aku menuliskan kronologi kunjungan, pesan, dan perubahan sikap Ammar sejak hari pertama ia dipindahkan. Aku mencatat waktu dengan teliti, meski harus kuganti dalam bentuk kata agar tidak mudah dikenali. Aku menulis dengan tangan, bukan mengetik. Kertas-kertas itu kusimpan terpisah, di tempat yang bahkan aku sendiri jarang menyentuhnya. Setiap pesan suara dari Ammar tidak pernah langsung kudengarkan di rumah. Aku memutarnya di tempat sepi, dengan volume rendah, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Aku mulai memperhatikan latar suara. Ada dentingan kunci, ada langkah kaki, ada suara pintu besi yang khas. Semua itu bukan sekadar latar. Itu adalah petunjuk. Suatu hari, Ammar mengirim pesan yang berbeda. Bukan suara, bukan teks, hanya satu kalimat pendek. Kalau aku diam terlalu lama, itu bukan karena aku lupa. Kalimat itu membuat tengkuku meremang. Aku tahu, diamnya Ammar bukan pilihan. Diamnya adalah hasil dari tekanan yang terus dijaga agar tetap efektif. Aku mulai menghubungkan satu hal dengan hal lain. Setiap kali Ammar dipanggil ke ruangan tertentu, sikapnya berubah. Setiap kali ia bertemu dengan penjaga tertentu, pesannya menjadi lebih singkat. Aku mencatat nama-nama yang sempat ia sebut, meski hanya sekilas. Nama yang terdengar biasa, tapi terasa terlalu sering muncul. Di sisi lain, tekanan terhadapku semakin terasa. Ada orang yang mengikutiku dari jarak jauh. Aku tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas, tapi keberadaannya konsisten. Pernah suatu sore, aku berhenti mendadak di sebuah toko kecil. Dari pantulan kaca, aku melihat sosok itu ikut berhenti. Ia berpura-pura melihat ponsel, tapi matanya mengawasi. Aku tidak panik. Aku belajar bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Aku tetap bekerja seperti biasa. Tetap bertemu orang-orang. Tapi aku berhenti bercerita. Bahkan kepada teman dekat. Aku tahu, semakin sedikit yang tahu, semakin kecil risiko bocor. Bukti pertama datang tanpa sengaja. Saat aku memutar ulang salah satu pesan suara Ammar,
aku menyadari sesuatu yang luput sebelumnya. Di akhir rekaman, tepat sebelum suara terputus, ada potongan percakapan lain. Sangat singkat. 2 suara. Bukan suara Ammar. Pastikan dia tanda tangan malam ini. Kalau tidak, keluarganya sudah siap. Napas terasa berhenti di dadaku. Aku memutar ulang berkali-kali, memastikan aku tidak berhalusinasi. Suara itu nyata, jelas. Meski terpotong, maknanya tak terbantahkan. Itu bukan ancaman kosong. Itu perintah. Tanganku gemetar saat menyimpan rekaman itu di beberapa tempat berbeda. Aku menyadari, aku sedang memegang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tapi aku juga tahu, benda sekecil itu bisa menjadi alasan untuk menghancurkanku. Sejak hari itu, aku hidup dalam kewaspadaan penuh. Aku tidak lagi menggunakan jalur yang sama ketika pergi dan pulang. Aku mematikan ponsel di jam-jam tertentu. Aku mulai memeriksa sekeliling sebelum membuka pesan. Ketakutan menjadi rutinitas baru. Ammar semakin jarang menghubungiku. Dan ketika ia menghubungi, suaranya terdengar semakin jauh. Aku tahu, tekanan padanya pasti meningkat. Aku ingin berkata bahwa aku sudah menemukan sesuatu, tapi aku tidak berani. Jika pesanku disadap, itu akan menjadi senjata bagi mereka. Aku menunggu momen yang tepat. Aku menunggu sampai bukti tidak lagi berdiri sendiri. Karena satu bukti bisa dipatahkan. Tapi rangkaian bukti adalah cerita. Kesempatan itu datang saat aku dipanggil untuk klarifikasi oleh pihak tertentu. Mereka bertanya dengan nada ramah, terlalu ramah. Tentang hubunganku dengan Ammar. Tentang komunikasiku dengannya. Aku menjawab seperlunya, sambil mengamati setiap gerak-gerik mereka. Salah satu dari mereka berkata, kasus ini sudah jelas. Tidak perlu ada cerita lain. Kalimat itu terdengar seperti saran, tapi nadanya peringatan. Aku tersenyum dan mengangguk, berpura-pura setuju. Dalam hati, aku semakin yakin, aku berada di jalur yang benar. Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, ibu sedang memasak. Aroma masakan memenuhi dapur. Kehangatan itu kontras dengan apa yang sedang kuhadapi. Aku memandangnya lama, berpikir tentang risiko yang mungkin harus kami tanggung. Untuk sesaat, aku hampir menyerah. Tapi bayangan Ammar yang duduk sendirian, dipaksa menandatangani kebohongan demi melindungi kami, kembali muncul. Dan rasa ragu itu berubah menjadi tekad. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan bergerak setengah-setengah. Aku akan mengumpulkan semuanya. Pesan, rekaman, pola, waktu, nama. Aku akan menyusunnya seperti kepingan puzzle, sampai gambar besarnya tak bisa lagi disangkal. Bukti-bukti ini memang kusimpan dalam ketakutan. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, ketakutan itu harus dilepaskan. Karena kebenaran yang terus disembunyikan hanya akan memberi ruang bagi kejahatan untuk tumbuh. Dan ketika saat itu tiba, aku harus siap. Siap berdiri di tempat paling terang, membawa semua yang selama ini dipaksa untuk tetap gelap. Ada momen dalam hidup ketika seseorang tidak lagi bertanya apakah ia siap, melainkan bertanya apakah ia masih sanggup hidup jika terus menghindar. Babak itu tiba ketika aku menerima panggilan resmi sebagai saksi. Nama lengkapku tertulis rapi di lembaran itu, seolah hanya deretan huruf tanpa beban. Padahal aku tahu, sejak saat itu, hidupku akan dibelah menjadi 2 bagian, sebelum aku bicara, dan setelahnya. Aku membaca surat itu berulang kali. Setiap kata terasa berat. Ini bukan lagi soal mengumpulkan bukti dalam diam. Ini adalah tentang melangkah ke ruang terbuka, tempat semua mata menilai, dan setiap kalimat bisa menjadi senjata makan tuan. Aku sadar, sekali aku maju, tidak ada jalan kembali. Malam sebelum sidang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah senyap. Ibu sudah tertidur, atau berpura-pura tertidur. Ayah mengurung diri di kamar. Kami semua tahu hari esok bukan hari biasa, tapi tak satu pun dari kami sanggup mengucapkannya dengan suara keras. Aku menatap tumpukan catatan yang selama ini kusimpan terpisah. Potongan pesan, transkripsi suara, catatan waktu yang kutulis dengan tangan gemetar. Semua itu kini harus kusatukan, bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai senjata. Untuk pertama kalinya,
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah bukti ini cukup kuat untuk melawan mereka? Pagi itu, langit mendung, seolah ikut menahan napas. Di depan gedung pengadilan, kerumunan sudah menunggu. Kamera mengarah ke setiap orang yang datang. Namaku mulai disebut-sebut, bukan sebagai siapa aku, melainkan sebagai siapa kakakku. Aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak, meski di dalam dada, jantungku berdegup tak karuan. Di dalam ruang sidang, suasananya jauh lebih tegang dari yang kubayangkan. Ammar duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap lurus ke depan. Ketika pandangan kami bertemu, ia menggelengkan kepala perlahan. Sebuah isyarat kecil, hampir tak terlihat. Aku tahu maknanya, jangan. Aku menelan ludah. Jika dulu aku ragu, hari ini keraguan itu berubah menjadi pertarungan batin yang nyata. Melangkah maju berarti membuka luka lama. Diam berarti membiarkan luka itu membusuk. Ketika namaku dipanggil, langkah kakiku terasa berat. Setiap langkah menuju kursi saksi seperti mendekatkan diriku pada api yang siap membakar. Aku duduk. Sumpah diucapkan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Hakim memandangku dengan sorot netral. Jaksa membuka berkas. Pengacara Ammar menoleh padaku, memberi anggukan kecil. Semua menunggu aku bicara. Aku menarik napas panjang. Aku adalah adik kandung dari Ammar Zoni, kataku membuka. Kalimat sederhana, tapi dadaku bergetar. Dan apa yang akan aku sampaikan hari ini bukanlah cerita, melainkan rangkaian kejadian yang aku alami dan aku saksikan sendiri. Aku mulai dari awal. Tentang perubahan sikap Ammar. Tentang pesan-pesan yang terpotong. Tentang bahasa diam yang terpaksa ia gunakan. Aku berbicara perlahan, menjaga agar emosiku tidak mengambil alih. Tapi aku tahu, setiap kata yang keluar membuat ruangan itu semakin sunyi. Jaksa mulai menyela. Menanyakan motifku. Menanyakan kemungkinan keberpihakan. Aku menjawab dengan jujur. Aku tidak menyangkal bahwa aku adalah adik. Justru itulah alasanku bicara. Karena aku mengenal Ammar lebih dari siapapun di ruangan itu. Apa saudara yakin terdakwa tidak bersalah? Tanya jaksa dengan nada menekan. Aku menggeleng. Aku tidak mengatakan itu. Aku mengatakan bahwa pengakuannya lahir dari tekanan, bukan dari kebenaran. Beberapa orang di ruang sidang mulai berbisik. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Aku melanjutkan, kini dengan suara yang lebih mantap. Aku ceritakan ancaman terselubung. Penyebutan nama keluarga. Tekanan psikologis yang berulang. Aku tidak menyebutkan semua bukti. Belum. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku harus memastikan pondasinya kuat sebelum membuka lapisan berikutnya. Jaksa tersenyum tipis. Saudara hanya mendengar cerita dari terdakwa. Tidak ada bukti langsung. Kalimat itu menusuk, tapi aku sudah menyiapkan diri. Tekanan tidak selalu meninggalkan luka fisik, jawabku. Tapi ia meninggalkan pola. Dan pola itu konsisten. Aku melihat Ammar menunduk. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat kakakku menangis di ruang sidang. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena beban yang akhirnya mulai terangkat. Sidang diskors sejenak. Aku turun dari kursi saksi dengan langkah lemas. Di lorong, beberapa orang memandangku dengan tatapan berbeda. Ada yang curiga, ada yang mulai ragu. Dan aku tahu, keraguan itu adalah celah. Saat aku duduk kembali di bangku pengunjung, ponselku bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti sekarang, atau ini jadi lebih buruk. Tanganku dingin. Tapi anehnya, aku tidak lagi takut seperti dulu. Ancaman itu justru menguatkan keyakinanku. Jika mereka panik, berarti aku telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh. Aku menoleh ke arah Ammar. Kali ini, ia menatapku lebih lama. Tidak ada lagi isyarat untuk mundur. Yang ada hanyalah rasa percaya. Seolah ia berkata, lanjutkan. Bab ini adalah titik di mana aku resmi melangkah ke tengah api. Api tuduhan, api kekuasaan, api ketakutan. Dan aku tahu, setelah ini, tekanan akan meningkat. Lawan akan membuka kartu mereka. Tidak ada lagi permainan setengah-setengah.
Karena ketika seseorang berani berdiri di ruang sidang dan mengatakan bahwa kebenaran telah dipaksa berlutut, maka sistem tidak akan tinggal diam. Dan aku pun tidak. Aku selalu tahu, setelah aku melangkah ke kursi saksi dan membuka pintu pertama, badai yang sebenarnya baru akan datang. Bab 6 hanyalah peringatan. Bab 7 adalah benturan. Hari ketika kebenaran tidak lagi bisa disamarkan dengan bahasa hukum yang rapi, dan kebohongan kehilangan tempat untuk bersembunyi. Sidang dilanjutkan dengan suasana yang jauh berbeda. Tidak ada lagi dengung monoton seperti hari-hari sebelumnya. Ruang sidang dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan tanpa perlu diucapkan. Semua orang datang dengan satu pertanyaan yang sama, meski tak ada yang berani menyuarakannya. Apakah kesaksianku kemarin hanya emosi seorang adik, atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Aku duduk di bangku pengunjung dengan punggung tegak. Di dalam tas yang kugenggam erat, tersimpan sesuatu yang selama ini kusembunyikan seperti bara api di balik telapak tangan. Bukti itu terasa berat, bukan karena wujudnya, melainkan karena dampaknya. Sekali aku mengeluarkannya, tak ada lagi ruang untuk mundur. Ammar dibawa masuk. Wajahnya lebih pucat dari kemarin. Namun ada perubahan kecil yang hanya bisa kulihat karena aku mengenalnya sejak kecil. Tatapannya lebih hidup. Ada keberanian yang perlahan kembali, meski dibalut kelelahan panjang. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang semua yang selama ini dipaksa diam. Hakim membuka sidang. Jaksa kembali menyusun pertanyaan, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Mereka mencoba mematahkan kesaksianku dengan detail teknis, mempersoalkan ingatan, mempertanyakan motif. Aku kembali dipanggil ke kursi saksi. Saat aku duduk, aku merasakan ruangan itu menahan napas. Saudara Aditya, kata hakim, apakah saudara memiliki bukti pendukung atas pernyataan sebelumnya? Inilah momen itu. Detik ketika waktu seolah melambat. Aku bisa saja menjawab tidak, menyelamatkan diri untuk sementara. Tapi aku teringat wajah Ammar ketika ia menyebut nama ibu dengan suara gemetar. Aku teringat ancaman yang dibisikkan tanpa suara. Dan aku tahu, jika aku tidak bicara sekarang, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Ada, Yang Mulia, jawabku mantap. Suasana berubah seketika. Jaksa menoleh cepat. Beberapa orang di ruang sidang saling berpandangan. Aku membuka tas perlahan, mengeluarkan perangkat kecil yang selama ini kusembunyikan di berbagai tempat, berpindah-pindah agar tidak mudah dilacak. Bukti ini berupa rekaman suara dan pesan yang berkaitan langsung dengan tekanan terhadap terdakwa, lanjutku. Rekaman ini tidak direkayasa, dan aku bersedia diuji keasliannya. Jaksa langsung berdiri. Keberatan. Bukti ini diperoleh secara tidak sah. Hakim mengangkat tangan, meminta semua pihak tenang. Kita dengarkan dulu. Petugas teknis maju. Ruang sidang kembali hening ketika rekaman diputar. Suara pertama terdengar samar, namun jelas cukup untuk dikenali. Bukan suara Ammar. Dua suara laki-laki. Nada mereka datar, seolah membicarakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Pastikan dia tanda tangan hari ini. Kalau masih menolak, tekan lagi. Keluarganya sudah disebut. Beberapa orang tersentak. Jaksa menunduk, berusaha tetap tenang. Aku melirik Ammar. Matanya terbelalak, lalu berkaca-kaca. Ia tahu suara itu. Ia hidup dengan suara itu setiap hari. Rekaman berlanjut. Potongan pesan lain diputar. Kali ini lebih panjang. Ada penyebutan jadwal. Ada instruksi. Ada kalimat yang paling menghantam ruang sidang seperti palu tak terlihat. Kalau kasus ini lama, atasan kita yang kena. Jadi pastikan pengakuan rapi. Ruang sidang membeku. Tidak ada bisikan. Tidak ada gerakan. Bahkan napas pun terasa berat. Jaksa tampak kehilangan kata. Pengacara Ammar berdiri perlahan, matanya menatap hakim dengan keyakinan yang selama ini tertahan. Hakim memejamkan mata sejenak. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu, apa yang baru saja diperdengarkan bukan perkara sepele. Saudara Aditya, kata hakim dengan suara lebih rendah, dari mana saudara mendapatkan rekaman ini? Aku menjawab dengan jujur, tanpa menyebutkan detail yang bisa membahayakan orang lain.
Aku jelaskan bagaimana pesan itu terkirim. Bagaimana suara itu tertangkap tanpa sengaja. Bagaimana aku menyimpannya karena takut, namun juga karena sadar, suatu hari rekaman ini harus didengar. Jaksa mencoba bangkit. Rekaman ini bisa saja dipotong. Aku menatapnya lurus. Karena itu saya meminta pengadilan menguji keasliannya. Saya tidak datang ke sini untuk berspekulasi. Saya datang untuk membuka apa yang selama ini ditutup. Kata-kataku menggema di ruang sidang. Bukan karena keras, tapi karena sunyi yang mengiringinya. Hakim berdiskusi singkat dengan anggota majelis lain. Lalu palu diketuk. Sidang diskors. Pengadilan akan memerintahkan pemeriksaan terhadap bukti ini dan menelusuri pihak-pihak terkait. Palu itu seperti penanda gempa. Orang-orang mulai bergerak. Wartawan berbisik cepat. Beberapa aparat tampak gelisah. Aku duduk diam, merasakan tubuhku bergetar bukan karena takut, melainkan karena pelepasan beban yang selama ini menekan dada. Ammar menoleh ke arahku. Bibirnya bergetar. Tidak ada kata yang keluar, tapi aku tahu, di balik jeruji itu, ia akhirnya merasa tidak sendirian. Di luar ruang sidang, suasana kacau. Kamera diarahkan padaku. Pertanyaan dilontarkan bertubi-tubi. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan, menjaga wajah tetap tenang meski jantungku berdegup keras. Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Kali ini, tidak ada ancaman yang cukup besar untuk membuatku mundur. Karena yang paling berbahaya sudah terjadi, kebenaran terlanjur terdengar. Aku pernah berpikir, setelah rekaman itu diperdengarkan, semuanya akan bergerak menuju terang. Bahwa kebenaran yang sudah terucap di ruang sidang akan dilindungi oleh hukum, dijaga oleh nurani, dan dihormati oleh sistem. Aku salah. Bab 7 bukanlah akhir dari perlawanan mereka. Justru disitulah perburuan dimulai. Hari-hari setelah sidang terasa ganjil. Udara seperti berubah tekstur, lebih berat, lebih waspada. Setiap langkahku terasa diawasi, bukan lagi secara samar, melainkan terang-terangan. Aku menyadari satu hal pahit, ketika kebenaran menyentuh kepentingan yang besar, ia tidak disambut, melainkan diburu. Pengumuman resmi keluar. Bukti rekaman akan diuji. Beberapa pihak internal akan dipanggil. Media mulai berspekulasi. Publik terbelah. Ada yang mulai percaya, ada yang menuduhku mencari panggung. Semua suara bercampur, saling menelan. Tapi di balik keramaian itu, ada gerakan sunyi yang jauh lebih berbahaya. Tekanan datang bertubi-tubi, dengan cara yang semakin berani. Aku dipanggil ke beberapa tempat dengan alasan klarifikasi. Nada pertanyaannya tidak lagi netral. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka mencari celah untuk menjatuhkanku. Saudara sadar konsekuensi dari kesaksian ini? Tanya seorang pria bersetelan rapi, suaranya tenang tapi dingin. Aku mengangguk. Sejak awal. Ia tersenyum tipis. Kadang, orang terlalu yakin dengan apa yang ia dengar, sampai lupa siapa yang ia lawan. Kalimat itu bukan ancaman langsung, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun berpikir ulang. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, tapi tekadku justru semakin mengeras. Jika mereka berusaha membuatku takut, berarti aku telah menyentuh inti masalah. Di sisi lain, Ammar menghadapi tekanan yang lebih kejam. Setelah rekaman itu muncul, perlakuan terhadapnya berubah drastis. Kunjunganku dibatasi. Komunikasi dipersulit. Ia dipindahkan beberapa kali tanpa penjelasan yang jelas. Seolah sistem ingin mengingatkannya bahwa keberanian selalu punya harga. Saat akhirnya aku diizinkan bertemu, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya lebih tirus, lingkar hitam di bawah matanya semakin dalam. Tapi ada sesuatu yang berbeda, tatapannya lebih jujur, lebih bebas. Mereka marah, katanya tanpa basa-basi. Tapi aku tidak menyesal. Aku menelan ludah. Aku minta maaf, kamu harus melalui ini. Ia menggeleng pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Itu sudah cukup. Kalimat itu menghancurkan sekaligus menguatkanku. Aku sadar, perjuanganku bukan hanya tentang membuktikan rekaman itu sah atau tidak. Ini tentang memulihkan martabat seseorang yang dipaksa berlutut oleh sistem.
Ancaman terhadap keluargaku pun semakin terasa. Ibu mulai menerima telepon aneh. Ayah diikuti saat pergi. Tidak ada kekerasan fisik, tapi pesan yang disampaikan jelas, kami sedang diawasi. Aku melihat ketakutan di mata ibu yang selama ini berusaha tegar. Dan disitulah keraguan kembali menyelinap. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku egois? Apakah aku terlalu memaksakan kebenaran, tanpa memikirkan keselamatan orang-orang yang kucintai? Jawabannya datang dari arah yang tak kuduga. Suatu malam, aku menerima pesan dari Ammar. Bukan pesan suara, bukan teks panjang. Hanya satu kalimat. Kalau kamu berhenti sekarang, semua pengorbanan ini sia-sia. Aku menatap layar lama. Ammar tidak sedang memintaku untuk melindunginya. Ia memintaku untuk melanjutkan. Karena jika aku mundur, maka tekanan, ancaman, dan rasa takut yang ia tanggung selama ini tidak akan pernah diakui sebagai kejahatan. Di tengah tekanan itu, fakta baru mulai muncul. Ada saksi lain yang diam-diam mulai bicara. Ada petunjuk yang mengarah pada jaringan yang lebih luas. Ini bukan sekadar ulah satu atau dua penjaga lapas. Ini adalah pola. Sistem yang membiarkan, bahkan memerintahkan, pemaksaan demi menyelesaikan perkara dengan cepat. Kesadaran itu membuat bulu kuduku merinding. Aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaanku semula. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga menyadari, aku tidak lagi sendirian. Pengacara Ammar mulai bergerak lebih berani. Lembaga independen mulai melirik. Beberapa jurnalis yang dulu hanya menunggu sensasi, kini mulai menggali dengan serius. Retakan yang muncul di bab 7 kini melebar. Namun setiap langkah maju selalu dibayar mahal. Aku kehilangan rasa aman. Kehilangan privasi. Bahkan kehilangan beberapa orang yang dulu mengaku teman. Mereka menjauh, takut ikut terseret. Aku tidak menyalahkan mereka. Tidak semua orang siap hidup dengan risiko. Suatu hari, aku kembali duduk di ruang sidang. Bukan sebagai saksi yang bicara panjang, melainkan sebagai sosok yang dinilai, ditimbang, dan dicurigai. Ada upaya untuk mendiskreditkanku. Menggiring narasi bahwa aku emosional, tidak objektif, bahkan berbahaya. Aku mendengarkan semuanya dengan tenang. Karena aku tahu, ketika serangan berubah dari substansi ke pribadi, itu tanda lawan mulai kehabisan argumen. Di sela-sela sidang, aku menatap Ammar. Ia berdiri lebih tegak. Meski tubuhnya lelah, jiwanya tidak lagi terkurung sepenuhnya. Itu saja sudah menjadi kemenangan kecil di tengah kekacauan ini. Bab 8 adalah bab ketika kebenaran tidak hanya diuji, tetapi juga dibalas. Ketika orang yang membukanya harus siap menerima konsekuensi. Aku tidak lagi naif. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Bahkan mungkin akan semakin berat. Tapi di titik ini, satu hal sudah pasti, aku tidak akan mundur. Karena jika kebenaran harus diburu seperti buronan, maka aku akan berdiri bersamanya. Menghadapi apapun yang datang. Bukan karena aku berani, melainkan karena aku tidak lagi punya pilihan lain yang bisa kuterima. Dan di tengah semua tekanan itu, aku akhirnya memahami makna sesungguhnya dari keadilan. Ia tidak pernah datang dengan mudah. Ia harus dipanggil, dipertahankan, dan seringkali, dibayar dengan ketenangan hidup. Aku mulai memahami satu hal yang selama ini luput dari pikiranku, kebenaran bukanlah sesuatu yang cukup disampaikan sekali, lalu dibiarkan berjalan sendiri. Ia harus dijaga, diulang, dan diperjuangkan, karena selalu ada tangan-tangan yang siap menyeretnya kembali ke dalam gelap. Bab 9 adalah fase itu. Fase ketika kebenaran yang sudah terlanjur muncul berusaha dikurung kembali, namun justru menunjukkan bahwa ia telah tumbuh terlalu besar untuk disembunyikan. Setelah tekanan demi tekanan datang, arah persidangan berubah secara perlahan, nyaris tak terasa bagi mereka yang hanya mengikuti dari permukaan. Sidang tidak lagi sekadar membahas Ammar sebagai terdakwa. Fokus mulai bergeser. Pertanyaan-pertanyaan baru bermunculan. Hakim tidak lagi hanya mendengarkan jawaban, tetapi membaca di antara jeda dan raut wajah. Aku duduk di bangku pengunjung dengan perasaan campur aduk. Ada lelah yang menumpuk, ada cemas yang belum pergi, tapi ada juga keyakinan yang tumbuh diam-diam. Keyakinan bahwa apa yang kami lakukan tidak sia-sia.
Pemeriksaan terhadap rekaman berjalan. Para ahli dipanggil. Analisis demi analisis dipaparkan. Setiap detik rekaman dibedah dengan teliti. Aku memperhatikan bagaimana ekspresi beberapa aparat berubah ketika hasil sementara mulai disampaikan. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Yang ada adalah ketegangan yang sulit disembunyikan. Hasil uji awal menunjukkan rekaman tidak mengalami manipulasi substansial, kata seorang ahli dengan nada datar. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya seperti gelombang besar yang menghantam ruang sidang. Aku meremas jemariku sendiri, berusaha menahan emosi yang mendesak keluar. Ammar menutup mata sejenak, seolah baru saja menarik napas setelah sekian lama tenggelam. Namun kemenangan kecil itu tidak datang tanpa perlawanan. Pihak-pihak tertentu mulai memutar arah. Narasi digeser. Bukan lagi tentang apakah Ammar dipaksa, melainkan tentang apakah tekanan itu bisa dibuktikan sebagai kesalahan sistem, bukan individu. Kata-kata seperti oknum mulai sering diulang, seolah dengan menyempitkan pelaku, mereka bisa menyelamatkan bangunan besar di belakangnya. Aku menyadari, ini adalah taktik lama. Mengorbankan satu atau dua nama agar struktur utama tetap berdiri. Tapi kali ini, retakan sudah terlanjur melebar. Terlalu banyak detail yang saling menguatkan. Terlalu banyak kesaksian yang mulai berani muncul, meski masih dengan wajah disamarkan dan suara direndahkan. Suatu sore, aku menerima kabar yang membuat langkahku terhenti. Seorang saksi lain, seseorang yang pernah berada di dalam lingkaran itu, bersedia memberi keterangan tambahan. Tidak di ruang sidang, belum. Tapi cukup untuk menguatkan pola yang selama ini hanya terlihat samar. Ia berkata satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Pengakuan itu bukan dicari, tapi dipesan. Kalimat itu seperti membuka pintu terakhir yang selama ini tertutup rapat. Aku membayangkan berapa banyak orang yang mungkin mengalami hal serupa, namun memilih diam karena takut, karena lelah, atau karena merasa sendirian. Dan aku sadar, jika Ammar bisa dibungkam seperti itu, maka siapapun bisa. Di tengah proses itu, kondisi Ammar perlahan berubah. Bukan fisiknya, ia masih lelah, masih kurus, tetapi caranya berdiri dan berbicara. Ia tidak lagi menunduk setiap kali ditanya. Ia menjawab dengan tenang, tidak defensif, tidak tergesa. Seolah ia tahu, apapun hasil akhirnya, kebenaran tentang tekanan itu sudah keluar dari mulut orang lain, bukan lagi hanya dari dirinya. Suatu hari, ia berkata padaku saat kunjungan singkat, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan menarik ucapanku. Aku mengangguk, meski hatiku tercekat. Aku tahu, keputusan itu bisa memperpanjang penderitaannya. Tapi aku juga tahu, menarik ucapan sekarang hanya akan mengubur semua yang telah kami buka. Di luar pengadilan, gelombang lain bergerak. Publik mulai bertanya. Media yang dulu menghakimi kini menulis dengan nada lebih hati-hati. Beberapa bahkan meminta klarifikasi, bukan sensasi. Aku tidak terlalu percaya pada perubahan sikap mendadak, tapi aku tahu, tekanan publik adalah salah satu hal yang paling tidak disukai oleh sistem yang terbiasa bekerja dalam senyap. Keluargaku masih hidup dalam kewaspadaan. Tidak ada ancaman baru yang terang-terangan, tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menegangkan. Ketika musuh tidak lagi bersuara, itu berarti mereka sedang menunggu. Aku sering bertanya pada diriku sendiri di malam hari, apakah semua ini akan berakhir dengan keadilan yang sesungguhnya, atau hanya dengan kompromi yang diberi nama lain. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, aku kembali mengingat titik awal. Wajah Ammar yang duduk di ruang sidang, sendirian, dengan pengakuan yang bukan miliknya. Bab 9 adalah bab ketika aku benar-benar memahami makna dari kalimat, kebenaran tidak bisa dikurung selamanya. Ia mungkin dipaksa diam. Ia mungkin dibengkokkan. Tapi ketika ia menemukan celah, sekecil apapun, ia akan tumbuh, merambat, dan menghancurkan tembok yang dibangun untuk menahannya. Aku selalu membayangkan akhir dari semua ini akan datang dengan sorak-sorai. Dengan air mata bahagia. Dengan pelukan panjang yang menandai berakhirnya penderitaan. Namun ketika hari itu benar-benar tiba, yang kurasakan justru keheningan. Keheningan yang berat, seperti udara sebelum hujan besar turun. Ruang sidang kembali dipenuhi wajah-wajah yang sama. Hakim duduk di tempatnya, jaksa merapikan berkas,
penasihat hukum Ammar menatap lurus ke depan. Semua terlihat biasa. Terlalu biasa, untuk perkara yang telah mengoyak hidup begitu banyak orang. Aku duduk di kursi saksi keluarga, tanganku dingin, dadaku sesak. Ammar berada beberapa meter dariku. Ia menoleh sebentar, lalu mengangguk pelan. Tidak ada senyum. Tidak ada isyarat kemenangan. Hanya tatapan yang penuh penerimaan, seolah apapun yang akan terjadi, ia telah menyiapkan dirinya. Hakim mulai membacakan pertimbangan. Suaranya datar, sistematis, memaparkan fakta demi fakta. Tentang pengakuan, tentang tekanan, tentang rekaman, tentang kesaksian yang saling menguatkan. Setiap kalimat terasa seperti palu kecil yang mengetuk kesadaranku. Aku menahan napas, takut melewatkan satu kata pun. Ketika nama Ammar disebut berulang kali, aku merasakan sesuatu bergetar di dalam diriku. Bukan takut, bukan marah, melainkan lelah. Lelah yang dalam, hasil dari perjuangan panjang yang menguras bukan hanya tenaga, tetapi juga keyakinan. Hakim berhenti sejenak. Ruangan itu sunyi. Bahkan suara napas orang-orang di dalamnya terdengar jelas. Lalu kalimat itu diucapkan, kalimat yang akan menentukan arah hidup kakakku, keluargaku, dan mungkin lebih dari itu. Pengakuan Ammar dinyatakan berada di bawah tekanan. Tidak sepenuhnya sah. Ada pelanggaran prosedur. Ada indikasi pemaksaan yang tidak bisa diabaikan. Aku menutup mata. Bukan karena ingin menangis, tetapi karena kakiku hampir tak lagi mampu menopang tubuhku. Aku mendengar ibu terisak pelan. Ayah menarik napas panjang, seperti baru saja melepaskan beban yang selama ini menindih dadanya. Putusan itu bukan akhir mutlak. Masih ada proses. Masih ada konsekuensi hukum yang berjalan. Ammar tidak serta-merta bebas begitu saja. Tapi satu hal telah berubah selamanya, narasi. Ia tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya pihak yang bersalah. Sistem kini ikut diseret ke meja pengadilan moral. Setelah sidang usai, aku dan Ammar hanya sempat berbicara singkat. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada janji-janji. Ia hanya berkata, terima kasih sudah tidak diam. Aku mengangguk. Suaraku hilang entah kemana. Dalam hati, aku tahu, terima kasih itu bukan hanya untukku. Itu untuk semua orang yang akhirnya berani membuka mulut. Untuk semua yang memilih tidak lagi tunduk pada rasa takut. Hari-hari setelah putusan berjalan lambat. Media kembali ramai, kali ini dengan nada berbeda. Ada yang memuji, ada yang mencibir, ada pula yang mencoba mengaburkan kembali inti persoalan. Aku belajar untuk tidak lagi terlalu memedulikan itu. Karena aku tahu, kebenaran yang sesungguhnya tidak hidup di judul berita, melainkan di hati mereka yang mengalaminya. Ammar masih harus menjalani proses lanjutan. Hidup kami belum sepenuhnya kembali normal. Bahkan mungkin, tidak akan pernah benar-benar normal. Tapi ada sesuatu yang kini kami miliki, yang dulu nyaris direnggut, harga diri. Aku sering merenung di malam hari, mengingat kembali awal dari semuanya. Tentang keraguanku, tentang ketakutanku, tentang pilihan untuk melangkah maju, meski aku tahu risikonya. Jika waktu bisa diputar ulang, aku akan tetap memilih jalan yang sama. Karena diam, dalam situasi seperti ini, adalah bentuk pengkhianatan paling halus. Bab 10 bukan tentang kemenangan besar. Ini tentang menerima bahwa keadilan tidak selalu datang dengan sempurna. Kadang ia hadir pincang, terlambat, dan penuh syarat. Tapi kehadirannya tetap berarti. Ia memberi ruang bernapas bagi mereka yang selama ini tercekik. Aku menatap masa depan dengan pandangan yang berbeda kini. Lebih waspada, lebih kritis, namun juga lebih berani. Aku tahu, kisah ini akan terus dibicarakan. Akan terus diperdebatkan. Tapi aku juga tahu, tidak ada lagi yang bisa menghapus fakta bahwa kami pernah berdiri dan berkata tidak pada kebohongan. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah bahwa kebenaran memang mahal. Ia menuntut keberanian, kesabaran, dan kesiapan kehilangan. Tapi ketika ia akhirnya berdiri di hadapan kita, meski dengan tubuh penuh luka, ia memberi satu hadiah yang tak ternilai, kebebasan untuk tidak lagi menundukkan kepala. Dan sebagai adik, sebagai saksi, sebagai manusia, aku memilih untuk membawa beban kebenaran itu. Bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat.
Bahwa suatu hari nanti, ketika sistem kembali lupa pada nuraninya, selalu ada orang-orang biasa yang bersedia berdiri dan berkata, "Cukup. Di sanalah kisah ini kututup." Bukan dengan akhir yang sempurna, tetapi dengan keyakinan utuh. Bahwa selama masih ada yang berani bersuara, kebenaran akan selalu menemukan jalannya pulang.